kita akan membuat prom untuk manajemen risiko. Ini sebenarnya kita taruh nanti di lampiran dari naskah karya perorangan atau NKP. Nah, ini promnya. Sebenarnya promnya nggak banyak, ini cuma ada langkah 1 dan langkah 2. Nah, langkah 1 ini. Nah, saya tulis kita akan membuat lagi MR, yaitu manajemen risiko untuk NKP 3. Saya kirimkan file MR dari NKP 2 sebelumnya. Nah, maksudnya saya kirimkan file MR NKP 2 supaya ChatGPT belajar. Nah, ini nih ya, saya kirimkan, jadi saya upload. Nah, tugas Anda, ya Anda ini ChatGPT, adalah mempelajari pola pembuatannya. Pelajari bagian-bagian yang ada tabel-tabelnya saja. Tabel yang perlu Anda pelajari yaitu, kenapa saya bilang yang ada tabel-tabelnya saja? Karena yang ini nggak usah, narasi-narasi ini nggak usah. Ya, yang ada tabel-tabelnya saja. Nah, ya. Ini maksudnya saya. Ini juga nggak usah. Makanya kita tentukan nanti tabel-tabelnya. Tidak semua tabel. Tabel ini juga nggak usah. Ini masih kita buat. Ini kriteria dampak ini nggak usah. Ya. Nah, kita kembali lagi. Nah, ini makanya tabel yang perlu Anda pelajari yaitu 1. Penetapan konteks, 2. Sasaran dan proses organisasi, ketiga tabel struktur manajemen risiko, keempat daftar pemangku kepentingan, 5. Daftar peraturan perundang-undangan, 6. Daftar risiko. Dengan catatan pada bagian ini untuk proses bisnisnya dibuat prosesnya mulai dari planning, organizing, actuating, controlling. Tapi untuk strategi pertama pilih planning, dibuat tebal, yang kemudian dikembangkan untuk risk event, risk cause, dan lainnya. Nah, karena nanti yang kita jabarkan di risk eventnya untuk di bagian R1-nya cukup planningnya doang, R2 organizingnya aja, R3 actuatingnya aja. Nah, seperti itu maksudnya untuk yang dijelaskan. Jadi tidak perlu dijelasin semua, nanti saya liatin. Nah, sedangkan untuk strategi kedua pilih organizing dan ketiga pilih actuating. Nah, pola pengembangannya sama. Kemudian nomor 7, tabel exiting control. Catatan nilai risiko residual jangan dirubah. Ini nanti nilai-nilai jangan dirubah karena kita mau samakan ke peta risikonya. Jadi biar nggak dirubah-rubah lah peta risikonya. Terus saya liatin. Tabel daftar risiko lanjutan ini juga tabel risk treatment dan 10 tabel rencana aksi penanganan risiko, pemantauan rencana aksi, penanganan risiko, dan pemantauan level risiko aktual. Nah, ini aja yang kita buat. Ya, jadi ini ya 10 yang kita buat. Nah, kalau Anda sudah mengerti, saya akan berikan 3 daftar sasarannya. Nah, 3 daftar sasarannya yang ini. Jadi ini tadi MR-nya, kemudian saya masukkan prompt tadi. Nah, kalau Anda sudah mengerti, saya akan kirim 3 daftar sasarannya. Nah, dia katakan udah mengerti nih, dia pelajari nih struktur pola tabel. Nah, dia pelajari, ChatGPT pelajari. Nah, dia udah mulai paham. Nah, dia merasa udah paham nih. Nah, saya kirimin. Nah, ini 3 sasaran untuk MR NKP 3. Ini sebenarnya saya udah buat 3 sasarannya nih. Karena udah saya minta ChatGPT, jadi NKP kita harus kelar dulu NKP 3. Ada 10 strategi yang ada di situ. Kita pilih 3 saja strategi yang akan kita buat manajemen risiko. Yaitu 1 dari jangka pendek, 1 dari jangka menengah, dan 1 dari jangka panjang. Nah, di sini saya minta yang Irwasum sebagai pengampunya semua. Ya, supaya tidak menyulitkan nanti pada saat kita buat. Ini saya minta. Nah, ini 3 strategi yang paling tepat untuk dijadikan objek proses manajemen risiko dengan ketentuan masing-masing mewakili jangka waktu yang berbeda dan berada dalam kewenangan Itwasum Polri sehingga Irwasum dapat menjadi penanggung jawab langsung. Nah, itu tujuannya. Nah, kemudian selain 3 sasaran, saya kirimin juga NKP 3 yang udah jadi. Kenapa? Supaya dia tahu polanya. Di dalam tuh ada 10 strategi tapi hanya 3 yang dipilih. Supaya nanti nyambung tulisan-tulisan yang ada. Kemudian promnya ini
pada saat kita buat itu, kita upload daftar sasaran yang sudah kita pilih dan kirimkan juga NKP-nya yang sudah jadi. Ya bukan NKP sebelumnya tapi yang sudah jadi. Kita tulis, saya upload daftar sasaran yang saya pilih, yaitu satu sasaran dari strategi jangka pendek, satu sasaran dari strategi jangka menengah, dan satu sasaran dari strategi jangka panjang. Ya karena memang petunjuknya harus mewakili masing-masing horizon tersebut. Jadi dari 10 total strategi hanya 3 saja yang kita pilih untuk dilakukan manajemen risiko. Ya karena tujuannya untuk belajar aja menurut dari lembaga. Kalau Anda sudah paham, kita akan kerjakan tahap per tahap dimulai dari tabel penetapan konteks. Kalau sudah sesuai, saya akan perintahkan lagi kerjakan tabel sasaran dan proses organisasi. Kalau sudah sesuai, kita kerjakan lagi tahap satu per satu tabelnya seperti pola tersebut. Nah ini maksudnya kita kerjakan tabel per tabel satu, kalau sudah oke baru saya suruh lagi kerjakan. Kalau sudah oke saya suruh lagi kerjakan. Karena kalau tidak nanti kita sulit koreksinya. Ya. Tapi kalau belum sesuai, saya akan sampaikan apa yang belum sesuai. Tapi selalu ingat prosesnya dari awal, jangan keluar dari pola yang sudah kita sepakati dari awal. Aturan lainnya jangan mengubah angka-angka karena head map-nya sudah jadi. Supaya tidak berubah peta risiko. Head map atau peta risiko ini ya sudah jadi, nanti saya liatin. Adapun angka-angka yang jangan dirubah antara lain ya saya tentukan. Jangan mengubah angka-angka di skor nilai ke level kemungkinan, LD, dan NL. Jangan mengubah angka dan tulisan di nilai resiko residual dan peringkatnya juga. Jangan mengubah angka pada nilai resiko residual. Jangan mengubah angka risk after mitigasi atau risk accepted. Jangan mengubah angka pada resiko residual. Intinya angka-angka jangan dirubah karena kita ingin merubah narasi aja. Apakah Anda mengerti? Kalau Anda mengerti, beri saran saya tahap demi tahap untuk kita kerjakan. Nah, ini saya liatin supaya paham. Ini untuk A sampai ini nggak usah kita rubah-rubah, sudah tetap saja. Nah ini yang kita rubah nih, penetapan konteks. Ini nanti kita minta ChatGPT ya bagian B. Kemudian dari bagian B ini, kan ini tadi bagian A adalah komunikasi dan konsultasi. Bagian B penetapan konteks. Nah penetapan konteks ini ada beberapa. Satu, sasaran dan proses organisasi ini yang kita rubah. Nah jadi mulai ini nih. Ini kita rubah ya. Kita minta ChatGPT, sasaran dan proses organisasi kita rubah yang tadi kita minta itu. Struktur manajemen risiko, nah ini yang kalau kita tulis di prompt tadi. Nah inilah 10 ini. Ya 10 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Nah, saya lihatin satu-satu tabelnya ya. Daftar pemangku kepentingan kita rubah, kita suruh ChatGPT. Daftar peraturan perundang-undangan terkait ini juga kita rubah, kemudian penentuan kriteria ada. Nah ini nggak usah, kalau ini template lah, penentuan kriteria kemungkinan ini nggak usah, ini sudah pola semuanya sama nih, mau NKP berapa sama karena udah pola. Kriteria dampak ini juga tidak kita rubah. Nah makanya kenapa tadi saya tulis ini karena berarti dia tidak ada di dalam sini nih, ya tidak ada di dalam 10 ini. Nah, ini enggak ada. Ini kita tidak rubah template. Ini juga tidak kita rubah. Ini yang saya bilang tadi heat map atau peta risiko supaya dia polanya tetap sama, ya. Nah, ini tulisan-tulisan enggak kita rubah ya, penilaian C, penilaian risiko. Kategori risiko juga tidak kita rubah. Ini sudah template. Nah, saya tidak sebut. Nah, mulai di sini kita rubah lagi. Ini mulai kita rubah lagi. Nah, daftar risiko. Nah, ini yang kalau kita lihat ini. Daftar risiko ini nomor 6. Nah, kalau yang di bagian-bagian atas tadi itu cenderung mudah. Ya, ini ChatGPT biasanya bisa langsung nih. Yang untuk bagian penetapan konteks, sasaran dan proses organisasi, daftar pemangku kepentingan, daftar peraturan perundang-undangan. Nah, ini nggak ada masalah. Nah, masuk di sini kita kadang harus kerja agak double. Nah, tadi saya perintah agak bagus. Nah, ini kerjaan dari ChatGPT. Kenapa saya pindahkan ke sini? Ya, dengan cara ya ini kita copy paste ya, kayak mana Mas ChatGPT-nya. Yang tadi kita sudah
yang Prom 2 ini tadi, ya kita kembali coba dulu ke Prom 2 tadi ya. Ini nih Prom 2 ini. Kemudian kita masukkan ini Prom 2. Ya, setelah kita sasaran sama NKP kita, dia akan pelajari. Nah, dia pelajari semua. Kemudian, nah dia udah sarankan apakah saya boleh menyusun tabel penetapan konteks MR3. Saya bilang kerjakan. Nah, dia buat. Nah, cuman ini salah nih. Terlalu banyak tuh. Terlalu banyak. Nah, akhirnya saya copy paste aja. Ini maaf ya, saya lewat dulu supaya memudahkan. Saya kembali lagi. Nah, ini saya copy paste nih. Saya copy paste aja nih. Nah, copy. Copy. Nah, saya masukkan ke ChatGPT. Nah, ini seperti ini jadinya. Nah, saya penetapan konteks tidak seperti ini. Saya kirimkan contohnya selain. Nah, nama juga saya rubah. Nah, dia rubah. Nah, jadi baru bener. Nah, kan gitu. Habis itu udah bener, dia tawarkan lagi lanjut ke tabel 2 sasaran proses organisasi. Saya bilang tadi kan yang tadi sudah sesuai, lanjutkan. Nah, dia lanjutkan. Nah, sasaran proses organisasi. Nah, ini sudah sama. Tinggal saya copy nih. Copy table tuh. Ada copy table, coba dengar nih. Sebelah. Nah, ini nih. Ada copy table tuh. Tuh, ini kita tinggal klik copy. Nah, kalau udah kita klik copy seperti itu, tinggal kita pindahkan. Umpama gitu. Nah, umpama contoh lah, nanti kita hapus ya. Tuh, kan sudah ada. Nanti biasanya gini, saya tandain gini, kemudian ini di atas ada tabel nih, tabel, saya pilih aja mau model gimana, itu sudah. Nah, di sebelah sini saya kasih supaya ada garisnya. Kalau mau saya kecilin, ada ke home saya ini biasanya tuh ukurannya mau berapa, 10 tuh. Nah, itu 10,5. Udah jadi. Nah, kayak gitu caranya ya. Jadi tapi ini kita hapus lagi lah ya. Contoh aja tadi. Nah, setelah itu dia kan sudah jadi, sasaran proses organisasi sudah jadi, nggak ada masalah. Kemudian dia tawarkan untuk membuat struktur manajemen resiko. Nah, saya kerjakan karena kenapa, ini sudah oke. Ini kerjakan, dia buatlah struktur manajemen risiko. Ini juga udah oke nih, struktur manajemen risiko. Ya, tinggal kita copy aja lagi. Copy, kita paste lagi kayak tadi. Kemudian, pemilik risiko harus selalu Kapolri. Oh ya, ini ada pemilik risiko nih harus selalu Kapolri. Nah, jadi saya intervensi, baru koordinatornya baru Irwasum. Nah, ini yang salah. Nah, ini saya rubah. Tadi saya copy paste, saya kasih contoh, kemudian dirubah. Ini nggak terlalu masalah. Nah, dia rubah sudah benar kan. Nah, tinggal kita copy paste aja nih. Ini copy tadi. Nah, kemudian dia tawarkan lagi untuk ke tabel 4 daftar pemangku kepentingan. Saya bilang kerjakan. Nah, dia kerjakan nih daftar pemangku kepentingan nih. Sudah oke juga, ya udah saya klik lagi, pindahin ke tadi lagi. Nah, ini pemangku kepentingan. Nah, kemudian ditawarkan lagi daftar peraturan perundang-undangan terkait. Saya tulis kerjakan. Karena yang ini sudah oke, jadi saya suruh kerjakan udah. Lanjut, nah dia kerjakan nih peraturan perundang-undangan terkait. Nah, ini berarti saya sudah oke juga nih, karena di sini sudah tulis kerjakan lagi. Dia tawarkan untuk buat tabel 6 daftar risiko. Nah, yang ada puaknya planning, organizing, actuating, controlling. Nah, ini dia buat. Ini agak panjang, biasanya kalau panjang-panjang gini agak-agak. Tapi ini dia cukup bagus nih. Dia tujuan, strategi, proses bisnis, nomor risk, kemudian risk cause, sumber resiko, akibat potensi kerugian, risk kategori pemilik resiko, LK, LDN, NL, LR. Nah, ini. Nah, di sini saya copy. Ini yang tadi kita mau saya perlihatkan. Nah, ini saya copy, kemudian saya paste ya, atau sama aja lah. Ini saya ulang ya. Ini saya ulang. Ini saya copy, kemudian saya paste di sini. Nah, setelah itu, nah,
Saya ambil tabel biasa nih, tuh tabel di sini, pilih aja. Nah, supaya lebih bagus, saya kasih garis. Nah, tujuannya untuk apa? Itu untuk memudahkan copy paste. Saya kecilin lagi. Saya kecilin angkanya karena di atas juga kecil. Nah, 10 ya. Nah, ini tujuannya supaya bisa saya copy paste. Caranya adalah, nah ini kan sudah sama nih. Kalau kita lihat petanya sudah sama, tujuan, strategi, POAK, NORIS, ini event sama, ya udah kita copy aja. Kita copy gini nih. Nah, kita copy begini aja nih. Karena angka kan sama ya. Nah, gini kita copy aja sampai Kapolri. Kita copy, set, dah, kita pindahin ke sini. Nih, kita pindahin ke sini tuh. Nah, angka-angkanya kita nggak sampai ke sana karena ini angka-angkanya kan kita sesuai kesepakatan tadi sama, nggak berubah. Paste, dah seperti itu. Tetap dia, nah, ya, jadi udah pindah. Karena kalau kita copy paste dari sini, ya, nggak bisa. Saya coba nih copy paste dari sini nih, hasilnya nggak bisa. Kita harus pindahin dulu. Coba lihat tadi dari apa nih? Akibat potensi, Bang. Nih, akibat potensi mana ya? Nah, cobalah katakanlah ini ya, tujuan sama ini aja. Nah, 3 nih. Nih, kita coba saja. Tujuan sampai sini aja tuh. Tuh. Nih, kita kasih paste. Nah, hasilnya tuh kayak ada kotak-kotak lagi di dalam. Jadi harus dibuat kayak tadi ya. Contoh. Tapi ini saya hapus ulang aja ya, hapus ulang karena ini udah saya merahin. Udah di R1, ini R1 planningnya yang akan dibahas. Di R2 ini organizingnya, ini R2. Kemudian di R3 ini adalah actuatingnya yang akan dibahas. Dibahas itu artinya yang akan di risk cause-nya, risk event, risk cause, sumber risiko, akibat potensi itu hanya bicara planning aja. Sedangkan untuk organizing, ini ada organizing, ini ada controlling, itu nggak dibahas. Ya, sama juga di R2 hanya organizing, planningnya nggak, yang ini planning nggak nih. Ya, yang tidak dibahas di sini ya untuk dipahamin. Nah, ini saya hapus karena ini sebagai contoh aja tadi. Nah, kemudian nah ini exiting control ini juga kita rubah. Coba kita lihat tadi di ini sudah oke nih. Nah, sudah oke exiting control. Ini dia tawarkan untuk exiting control. Ini exiting control. Tawarkan, saya bilang kerjakan. Nah, dia kerjakan. Nah, ini juga sama nih hasilnya pas. Exiting control nih. Nih, dia sama. Cuman ini terkadang ada yang kita harus copy satu-satu, umpama kayak gini. Kita copy. Nah, ada beberapa yang harus kita lakukan model begitu. Ya. Nah, ini exiting control karena intinya ini aja yang kita isi. Ini kan ya paling ini yang kita isi pemilik risiko. Skor awalnya sudah nggak kita rubah-rubah, level risiko tidak kita rubah-rubah. Ini di dalamnya exiting control yang kita rubah-rubah. Efektivitasnya juga sudah template nggak kita rubah-rubah. Nilai ini juga kita anggap template, peringkat juga template, status juga template. Jadi kita copy paste aja. Nah, itu lanjut ke kerjakan. Nah, ini daftar risiko register. Yang ini daftar risiko register. Nah, biasanya kalau udah panjang-panjang gini nih, ada berlapis-lapis, ada kotak begini, kotak bawah lagi begini, dia agak kesulitan ChatGPT itu. Nah, coba. Nah, iya kan? Saya pada tabel di atas yang kurang pada tabel exiting control, di mana tabel exiting control terbagi 3 bagian. Atau tabel kecil yaitu pengendalian yang ada, efektivitas dan dijalankan belum atau belum 0%. Untuk tabel kecil dijalankan dijalankan atau belum, dalam persen tidak usah dirubah isinya. Nah, ini dia buat tapi kurang
yang bagian ini nih, exiting control, dia nggak ngebagi nih pengendalian yang ada, efektivitas, sama dijalankan atau belum. Ini nggak ada. Nah, kalau paling ya kita copy aja dulu nih R1 yang ininya, sasaran-sasarannya. R2 ini boleh kita copy. Nah, nilainya ini juga udah tetap, level risiko juga udah tetap. Jadi yang paling penting ini, pengendalian yang ada, efektivitas sama dijalankan atau belum. Scoring ini juga sudah tetap. Ini juga sudah tetap, ini juga sudah tetap, ini sudah tetap, udah nggak perlu dirubah-rubah. Ini nilai risiko juga sudah tetap, peringkat juga sudah tetap, ditangani atau tidak ditangani ini juga sudah tetap. Berarti hanya ini yang kita rubah nih, pengendalian yang ada sama efektivitas. Nah, karena ada tulisan nih, koordinasi belum permanen, integrasi data masih parsial. Nah ini dijalankan atau belum, ini juga sudah nggak usah kita rubah-rubah lah template-nya. Berarti dua ini. Makanya kenapa dia malah nggak ada tuh, exiting control malah seperti ini kan gitu. Akhirnya kita suruh nih, harusnya terbagi 3 gitu. Jadi nah ini exiting control terus 1, 2, 3, tapi dia exiting control langsung ditulis semua. Padahal harusnya terbagi 3. Nah tuh, sedangkan di sini exiting control langsung dia harusnya ini terbagi 3. Kita perintahkan nih kan. Nah kemudian dia paham, oh ya ada tabel-tabel kecil, dia buat ulang. Nah dia buat ulang, tapi nyusun ke bawah begini, nyusun ke bawah gini, udah bener nih. Nah pengendalian yang ada nih, pemilik resiko Kapolri memperkuat ini. Pengendalian yang ada, efektivitas pengadilan sama dijalankan atau belum. R2 juga demikian. Nah ini udah oke nih, cuman kepanjangan, jadi sulit masuk tabel. Jadi saya bilang untuk bagian A, pengendalian yang ada agar kalimatnya diringkas. Nah diringkas lah. Nah inilah saya copy paste nih. Jadi udah kayak kalau model gini kita copy ini. Nah gitu kita copy kayak gini, udah mau nggak mau kayak gini-gini satu-satu gitu kita masukkan di sini gitu. Nah sama gini ya gitu, kita copy paste. Nah kayak gitulah kira-kira, nanti baru dikecilin. Nah nanti baru di bagian ini kan kurang efektif, sama ini aja kita copy nih, belum permanen parsial, kita copy pindahin ke sini, belum permanen parsial. Nah, ini sama gitu, paste ya kan sama udah, biar nggak berubah. Nah sedangkan ini 55% kurang efektif, scoring ini tetap 1, 3, 6, 10, dia sering nggak sama tuh nggak sama 2, 4, jadi nggak usah diturutin ya. Kadang ChatGPT-nya 1, 3, oh ini sama dia, kadang nggak sama ya nggak usah diturutin ya, yang karena angka kita anggap sudah template biar nggak berubah. Nah ini polanya sama ya, kita copy paste. Nah kemudian setelah itu ditawarkan tabel 9 risk treatment, kita bilang kerjakan ya, dia kerjakan lagi. Nah berarti ini sudah oke nih, risk treatment tuh opsi. Nah ini sudah oke ya, kita copy paste atau kita copy satu-satu. Nah ini mana, nah ini yang namanya risk treatment, ini risk treatment. Nah karena ini kan sudah tetap nih, ini opsi perlakuan ini tidak berubah, hanya ini yang kita rubah nih, deskripsi tindak mitigasi ini aja yang kita rubah. Sedangkan angka-angka ini semua risk after mitigasi atau risk accepted nggak kita rubah angka-angkanya, ini sudah tetap. Nah ini aja kita rubah, makanya ini kita copy satu-satu aja. Biasanya kok kayak gini ya nggak usah repot, kita copy gini aja, copy nah, satu-satu. Nah paste. Nah gini sih sebenarnya nih, udah tinggal dikecilin gitu kan. Nah 10 ya, saya biasa buat 10 kan sama tuh, udah gitu polanya ya. Nah, jadi ini selesai tuh. Kemudian dia tawarkan tabel 10 ini yang terakhir nih, rencana aksi penanganan risiko, pemantauan rencana aksi dan pemantauan level risiko aktual. Nah udah, karena ini sudah oke, saya suruh kerjakan. Ini yang biasanya tabel 10 ini yang paling butuh beberapa kali karena cukup rumit ya tabelnya yang inilah. Nah tapi sebelum itu saya jelasin dulu tadi, setelah kita isi ini, nah ini kan ada gambar nih, ini namanya peta resiko. Ini sebelum inherent risk atau
risiko yang melekat pada setiap peristiwa, ya, risiko yang melekat pada setiap peristiwa. Nah ini dia nih, merah di 23, 24, 22, ini R1, R2, R3, jadi masih merah lah. Nah kemudian dilakukan mitigasi risk after existing control atau residual risk atau gejala sisa. Setelah dilakukan langkah-langkah mitigasi masih ada sisa. Dia udah bergerak dari 22 ke 13, 24 ke 14, 23 ke 14, 24 ke 12. Ini sudah berubah. Dia udah di kuning. Nah, ini resiko, ada residual risk. Nah, kemudian kita lakukan lagi mitigasi ya supaya wah ini residual risk ya. Intinya kita gerakkan dia sampai ke hijau. Jadi ada langkah lagi untuk menggerakkan ke hijau. Ini hijau atau warna ini biru muda. Nah, jadi ini merah ke kuning kemudian ke biru atau hijau. Nah, itu prosesnya. Nah, kalau ini R1, R2, R3 ini peta sebenarnya. Kalau ini kita pasang angka 3, 1, 2. Ini kalau 1 artinya bahwa sudah menyentuh root cause, akar masalah. 3 ini hanya sebagian atau parti. No, ini tidak menyentuh sama sekali ya. Kita nilai secara, menurut kita dia baru menyentuh root cause paruh. Nah kemudian ini apakah terdokumentasi atau tidak? 1 berarti semua sudah terdokumentasi. Kalau parti berarti baru separuh. Kalau ini berarti tidak sama sekali. Nah kalau yang ketiga ini apakah dia establish, udah dilaksanakan secara berkelanjutan atau tidak? Nah 2 berarti ya kadang jalan kadang enggak, intinya begitu. Kalau 1 ini betul dijalanin terus sudah konsisten lah. 3 ini sama sekali belum dilakukan apa-apa. Nah itulah cara bacanya. Ini analisis risiko juga sudah template, nggak perlu kita rubah. Ini juga tulisan-tulisan sudah template, nggak usah kita rubah. Nah ini yang tadi akan kita kerjakan ya. Nah, kalau udah sini udah selesai tuh. Nah ini sebenarnya contoh aja tadi, nanti mau saya hapus ya supaya memudahkan aja. Nanti kita hapus. Nah setelah itu pemantauan ini juga udah template ya. Jadi itu terakhir tuh kan. Terakhir saya mau liatin aja. Nanti ini kita hapus. Yang bagian ini kita hapus yang ini semuanya. Ini akan kita hapus. Ini nanti untuk bantu contoh. Nah ini kita masuk ke tadi. Oke kerjakan. Dia udah mulai kerjakan tuh kode pernyataan resiko. Nah cuman tuh banyak yang nggak sama. Nah akhirnya untuk kolom rencana penanganan harusnya kita sebut rencana aksi. Selain itu pernyataan risiko belum ada mengurangi dampak. Nah, gampangnya saya coba buat gini. Nah biar kelihatan. Nah layar kita bagi di tengah untuk paham ya. Tuh. Nah, ini catatan kan kita coba mana tadi? Ketutup. Sorry. Nah, ketutup lagi. Nah, ini kan udah. Oh, ini thinking matiin aja. Nah. Ini R1. Coba kita lihat kode risiko. Sebelah sini kode risiko. Pernyataan risiko masih nggak ada masalah. Opsi. Nah, mengurangi kemungkinan, mengurangi dampak, mengurangi dampak nih oke. Tapi ini yang udah setelah bagus ya. Nah, ini awalnya gini. Pernyataan risiko rencana aksi. Nah kemudian mengurangi kemungkinan, mengurangi dampak ini juga udah agak bagus. Sebelumnya di sini enggak tuh. Mengurangi kemungkinan. Nah coba lihat berapa kali harus kita perintah. Mana mengurangi. Nah ini mengurangi kemungkinan, mengurangi dampaknya enggak ada. Nah ada mengurangi kemungkinan nih, ada mengurangi dampak
1 di sini. Ya, ini kemudian nggak ada sumber dayanya. Nah ini nih. Nih kan sumber daya, output, kemudian periode PJ nggak ada. Tuh nggak ada. Tuh nggak ada. Nah akhirnya ya beberapa yang bisa kita pakai pernyataan risiko kita copy nih, kita copy nih, kita copy. Nah kemudian kita perintah untuk kolom rencana penanganan harus kita sebut rencana aksi ya ini. Oh iya dia ambil kepalanya nih tuh rencana penanganan. Padahal harusnya kan rencana aksi yang ini nih. Nah dia ngambil langsung rencana penanganan. Itu makanya jadi salah. Kemudian nah dia perbaiki nih. Mengurangi kemungkinan walaupun dia ke bawah ya masih oke lah nih ke bawah ya tinggal kita copy paste aja nanti gini nih kita seret kita ambil yang nih ambil yang mengurangi kemungkinan ini mana nih tuh mengurangi kemungkinan kita copy nah kita masukin yang ini mengurangi kemungkinan ya kita copy ke sini gini aduh muncul macam-macam ya. Nah, kita kumpulnya gini. Nanti mengurangi dampak juga. Cuma kita rubah nih 45 jadi kita rubah jadi 1, 2 nomornya. Oke. Tuh. Nah, oke, nggak ada masalah nih di sini. Tapi di sini dia nggak muncul sumber dayanya tuh. Sumber dayanya nggak muncul. Yang ini nih, sumber daya, kemudian periode, PJ ini nggak muncul. Gitu. Kalau yang di bagian LK, LD, LR ya ini risiko residual udah nggak usah dirubah apa-apa. Ini juga nggak terlalu penting, nggak usah dirubah. Kemudian ini nggak usah dirubah. Nah paling kita rubah nih rekomendasi. Nah ini rekomendasi ya rekomendasi itu. Nah tapi kalau rekomendasi udah nggak ada masalah. Karena ini bisa kita copy yang tadi walaupun yang di atas tadi kurang lengkap, dia sudah ada rekomendasi. Nah ini nih, ini rekomendasi. Makanya kita baca, ini ada rekomendasi. Ini yang kita copy nih. Nih, tuh rekomendasi R1. Nah, ini rekomendasi R1 kita copy ya. Ini intinya inilah, ini rekomendasi ini. Kita copy, ini ada rekomendasi juga kita copy, ini rekomendasi kita copy. Kita pindahin ke tadi, kan 3 aja. Nah, tapi dia masih kurang di output sumber daya nih, sumber daya output. Nah, ini kita perintah lagi dia. Tabel yang belum yaitu sumber daya output periode dan PJ. Kalau yang lain sudah oke. Sehingga dia perbaiki. Nah, dia perbaiki, nah baru muncul nih sumber daya, output, periode gitu. Nah ini yang terakhir kan dia. Masih ada yang kurang ya. Masih salah karena setiap pernyataan risiko terdapat 2 opsi yaitu mengurangi kemungkinan dan mengurangi dampak. Oh iya. Nah dia udah buat ada sumber daya output tapi mengurangi kemungkinan mengurangi dampak begini harusnya pecah nih masing-masing ada. Mengurangi kemungkinan punya sumber daya sendiri, mengurangi dampak punya sumber daya sendiri. Tapi ini nyatu. Nah outputnya juga mengurangi kemungkinan sendiri, dampak juga sendiri. Nah itu. Makanya saya kasih ini. Mengurangi kemungkinan ada sumber daya output periode dan PJ, mengurangi dampak juga ada sumber daya output dan PJ. Nah baru dibuat bagus tuh nih. Pernyataan resiko udah ada opsi mengurangi kemungkinan, ada mengurangi dampak, rencana aksi dia udah buat nih 3 nih di mengurangi dampak ada 2 ya kemudian di sumber daya juga sudah ada masing-masing mengurangi kemungkinan mengurangi dampak juga sudah ada sumber daya masing-masing outputnya juga nih sendiri ini juga sendiri periodenya juga sendiri periode sendiri PJ-nya juga udah masing-masing tuh itu asum. Nah cuman yang 2 ini biasanya saya hapus nih jadi itu irwasum kadiftik ini jadi kadiftik CR ini hapus irwasum lendiklatnya saya hapus irwasum bukan it jadi irwasum Polri BPKP-nya saya hapus ya seperti itu. Nah, jadi sudah ada. Nah karena ini sudah ada semuanya saya copy gini set
Itu saya pindahin ke sini. Nah, ya ini dia saya copy. Tapi sebenarnya nggak saya copy semuanya, saya cuma ngambil umpama bagian sini kayak tadi nih. Ini seret gitu. Nah, ini aja saya copy. Gitu, copy. Nah, sama juga bagian itu. Kadang saya ambil dari sini ke sini seret. Nah, ini tadi saya gini nih. Bagian 3 ini saya copy nih. Nah, copy. Udah copy, saya pindahin ke sana. Nah, kalau yang bagian lainnya kan sudah nggak ada masalah. Nah, kalau ini udah selesai, udah saya copy, saya pindahin karena tidak semuanya kita rubah. Ya, tidak semuanya kita rubah. Kan ini tadi udah kita copy nih. Yang ini udah kita copy, angka-angka warna-warna ini sudah given, sudah oke. Ya, jadi bagian ini hanya yang kita ganti adalah bagian ini sudah tetap. Kemudian bagian ini kita ganti, bagian ini kita ganti, bagian ini kita ganti, bagian ini kita ganti. Ini juga PJ-nya kita ganti, angka-angka ini semua tetap. Ini boleh diganti, disesuaikan aja. Ini juga tidak, ini udah tetap, tidak ada semua, angka-angka sudah tetap, ini rekomendasi kita ganti. Nah, ini saya hapus. Nah, karena sudah oke, udah selesai. Seperti itu. Nah, ini sudah template. Ini juga sudah template, nggak ada lagi yang dirubah. Ya, itu aja prosesnya. Ya, tadi kita coba lihat di ChatGPT, mungkin ada yang terlewat. Nah, penutup pemantauan ini nggak usah, cukup itu aja. Jadi yang bagian akhir ini yang cukup butuh beberapa kali lah. Ya, tapi kalau udah paham ya, kita bisa copy satu-satu aja untuk mempercepat. Ya, itu aja. Terima kasih.